Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan diciptakannya manusia. Sesuai dengan firman Allah surat Adz-Dzariyat ayat 54, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin ini agar manusia dan jin sebagai makhluk Allah agar menyembah kepada Allah semata. Jadi tujuan hidup manusia adalah untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan diciptakannya manusia dalam kondisi yang sempurna. Manusia itu diciptakan dalam kondisi sempurna. Saya sampaikan sempurna karena manusia itu terdiri dari unsur yang paling banyak dibandingkan unsur-unsur yang lain dari makhluk-makhluk Allah yang ada. Manusia itu terdiri dari jisim atau fisik. Yang kedua, manusia terdiri dari ruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengawal ruh agar nanti ruh kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ruh tidak bisa hidup di dunia tanpa ada medium, adanya sarana, yaitu jasad tadi. Untuk menghidupkan jasad, maka manusia diberi potensi nafsu. Ada jasad, ada ruh, ada akal, dan yang terakhir ada yang namanya nafsu. Makhluk Allah yang lain tidak diberikan potensi 4 itu tadi. Ada yang hanya ruh dan akal saja, seperti malaikat. Ada yang hanya fisik dan nafsu saja, seperti hewan. Dan kita manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling sempurna, yang paling tinggi derajatnya. Dalam surat At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia itu dalam kesempurnaan penciptaannya. Jadi manusia yang bagaimana yang dianggap yang sempurna itu? Manusia yang mampu mengikuti aturan-aturan Allah, yang mampu mengikuti map di mana peta itu akan menuju pada keridhaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan peta itu atau map itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Itu yang kemudian menjadi map kita supaya bisa tahu jalur mana yang menuju pada Allah dan mana jalur yang tidak menuju pada Allah. Sehingga kalau manusia mau melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka manusia itu akan menjadi manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Tapi seterusnya ayat, tsumma radadnahu asfala safilin. Jika kita kemudian tidak mengikuti rel, mengikuti map yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah berdasarkan hadisnya, dan beberapa ulama berpendapat lain ada
ijma dan qiyas, maka kita tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah. Ruh itu akan bingung, mengalami kebingungan yang luar biasa, tidak mampu mengenal Tuhannya. Maka ketika ruh sudah mengenal Tuhannya melalui pengawalan akal tadi, dan nafsu bisa dikalahkan, agak tidak mendominasi, maka ruh itu akan mengenal Allah. Ruh itu akan bisa mampu kembali kepada Allah. Dan ruh yang kembali kepada Allah itu juga disebutkan dalam surat Al-Fajr di ayat 28. Allah menyebutkan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, wahai nafsu-nafsu yang telah tenang, itu jiwa yang benar-benar sudah mengenal Rabb-nya, maka itu dipanggil Allah. Irji'i, kembalilah kepadaku, kata Allah, radiyatan mardiyah, dengan penuh keridhaan dan aku ridhoi. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kalian semua itu menjadi hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke surgaku, kata Allah. Maka dari itu kita sebagai manusia, salah itu hal yang lumrah, tetapi kesalahan harus ditebus dengan taubatan nasuhah. Jika manusia benar terus, itu tidak manusia. Jika manusia itu salah terus, itu juga bukan manusia, itu yang lain. Manusia itu ya terkadang bisa salah, terkadang bisa benar, tapi kebenaran, kesalahan, maksud saya kesalahan yang dimohonkan ampun kepada Allah, maka kesalahan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, ma'ar ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.